Garam tuh laut kita ini negara, negara apa katakanlah lautan. Tapi kita juga mengimpor garam. Dan sekarang ini lagi hangat-hangatnya ngomongin utang negara nih. Utang negara sekarang per April 2021 itu kalau nggak salah ada sekitar 6.527 triliun rupiah. Ayo, selamat datang. Silakan masuk. Yuk masuk. Ayo. Sini aja ya. Wah, Bang Saleh lagi sibuk apa nih Bang sekarang? Jadi kita sekarang di DPR masuk pada fase pembahasan anggaran ya untuk tahun 2022. Jadi 1-2 minggu ke depan ini memang DPR pasti akan disibukkan dengan itu. Dari seluruh komisi yang ada beserta kementerian lembaga yang ada itu memang dijadwalkan untuk membahas anggaran itu. Mudah-mudahan ya setelah selesai itu baru kita bicara lagi dengan fungsi pengawasan dan fungsi legislasi lainnya. Oh ya, tadi langsung nanya nih, buat yang kurang tahu ini ada Bang Saleh Daulay, Ketua Fraksi PAN DPR RI. Ya. Jadi beliau ini sekaligus frontliner-nya dari Partai Amanat Nasional yang sering ngomong di media, sikap partai di parlemen. Nah lanjut nih Bang, kan di PAN sendiri kalau kita tahu aktivis banget ya, maksudnya marwah intelektualnya ada. Gimana sih Bang, boleh diceritain nggak marwah akademisi dan intelektual di PAN, dan juga gimana cara Bang Saleh menjaga itu? Jadi Partai Amanat Nasional ini adalah partai yang memang didasarkan pada nasionalisme dan religiusitas. Jadi karena kita didasarkan pada nasionalisme dan religiusitas, maka semua orang itu sebetulnya boleh saja bergabung dengan Partai Amanat Nasional. Terutama tentu yang sangat kita dambakan itu adalah mereka-mereka yang punya background yang baik ya, terutama akademisi, kemudian juga tokoh-tokoh kemasyarakatan ya, dari ormas-ormas yang ada, dan juga ya tokoh-tokoh sentral di masyarakat kita. Nah kalau kita lihat memang anatomi sejarah dari Partai Amanat Nasional ini, sejak dia didirikan sampai hari ini memang banyak sekali tokoh-tokoh intelektual yang bergabung dan sangat mewarnai wacana dan perubahan sosial yang terjadi di Indonesia. Jadi kalau kita misalnya mengingat adanya amandemen Undang-Undang Dasar tahun 1945 pada periode awal reformasi, itu sebetulnya juga dibidani dan dipelopori para politisi Partai Amanat Nasional, terutama pada waktu itu ya ada ketua MPR-nya dari Partai Amanat Nasional, itu Pak Amin Rais. Jadi beliaulah yang mencoba mengajak seluruh elemen yang ada di DPR ini, di MPR, untuk melakukan amandemen. Dan pada waktu itu ya politisi Partai Amanat Nasional saya kira sangat mumpuni dan sangat aktif di dalam melaksanakan perubahan-perubahan yang mendasar itu. Jadi apa yang kita nikmati hari ini sebagai bagian daripada hasil dan buah dari reformasi itu adalah juga salah satu diantaranya karya dari para politisi-politisi Partai Amanat Nasional yang sejak dulu sudah bergabung dengan partai ini. Dan itu terus ya, karena memang dasarnya sudah seperti itu, lalu pada periode berikutnya itu ya kemudian muncul lagi para politisi akademisi yang baru, dan begitulah seterusnya sampai hari ini. Hari ini kalau kita lihat ya di kita saja di PAN ini tuh banyak sekali tokoh yang akademisi. Kita punya profesor di sini sebetulnya sekarang jadi anggota DPR. Kemudian doktor banyak ya. Jadi kemarin ada almarhum Dr. Ali Tahir Parasong tuh, itu juga tokoh akademisi yang sangat mumpuni itu. Kemudian ada juga tokoh-tokoh anak muda milenial yang ternyata bukan hanya sekedar milenial tapi juga ya orang-orang yang akademisi dan tidak sembarangan. Jadi mereka kalau memberikan pendapat itu tentu sangat argumentatif dan didasarkan pada rujukan-rujukan akademik dan juga pencermatan terhadap kehidupan sosial kemasyarakatan kita yang cukup baik. Jadi ini saya kira ada potret yang sampai hari ini soal intelektualitas itu masih dijaga dengan baik di Partai Amanat Nasional.
Berarti PAN terus menjaga iklim akademisi dan intelektualnya di dalam di internal. Partai Amanat Nasional. Keren sih, keren banget. Buat teman-teman yang emang ngerasa kapan sih partai mengakomodir itu untuk kalangan akademisi khususnya ya, PAN siap untuk mengakomodir ternyata. Ya, benar. Nah, nih Bang, sebenarnya kan tadi kurang dijelasin sama saya juga nih kalau ternyata Bang Saleh ini di Komisi 9 membidangi ketenagakerjaan, kependudukan, dan kesehatan juga ya. Nah, ngomongin Komisi 9 nih, kira-kira apa sih yang lagi dibahas Arjen sekarang yang emang bakal berdampak sosial berkelanjutan ke masyarakat? Yang sekarang jadi fokus perhatian bukan hanya Komisi 9 tapi seluruh dunia itu adalah tentang bagaimana memutus mata rantai penyebaran virus COVID-19. Ini kebetulan itu adalah bagian tugas dari Komisi 9. Lalu sekarang ini dari upaya kita untuk memutus mata rantai penyebaran virus COVID-19 itu yang menjadi fokus kita itu ada beberapa hal. Pertama, bagaimana agar protokol kesehatan bisa dilaksanakan dengan baik oleh masyarakat kita. Kemudian yang kedua, bagaimana agar masyarakat itu bisa ditingkatkan imunitasnya dan bisa tercapai herd immunity, namanya minimal dengan herd immunity itu maka kita bisa terjaga. Dari untuk mendapatkan herd immunity itu tentu perlu vaksinasi. Nah, vaksinasi ini sekarang saya kira ini sangat serius sekali karena pemerintah kita itu mencanangkan minimal kita ini harus divaksin kurang lebih ya 140 juta orang. Jadi dan saya kira itu tidak mudah. Karena apa? Karena sekarang ini vaksin itu sendiri produsennya sangat terbatas, itu adanya di luar negeri dan masing-masing negara sekarang sedang butuh vaksin dan semua orang berlomba-lomba untuk mendapatkan vaksin itu. Jadi karena itu kita pun termasuk bagian dari itu dengan jumlah penduduk yang besar seperti ini dan 2 kali shot ya, 2 kali suntikan itu tentu tidak mudah untuk mendatangkan. Jadi ini bagian yang pekerjaan yang sangat melelahkan. Di samping itu juga tentu pekerjaan-pekerjaan bidang kesehatan yang rutin, yang reguler itu masih tetap dilakukan. Katakanlah misalnya dengan BPJS Kesehatan. BPJS Kesehatan kan betul-betul harus diawasi karena itu adalah basis pelayanan mendasar bagi masyarakat kita, terutama masyarakat yang kurang mampu. Dan itu juga harus kita perhatikan, mulai dari sistem pelayanannya. Sistem pelayanan itu banyak itu, mulai dari ketersediaan bed, tempat tidur, kemudian peralatannya, kemudian dokter, suster, dan juga petugas-petugas pelayan medis yang lain yang ada di rumah-rumah sakit itu. Dan kemudian sekarang ini karena basis dari pelayanan kesehatan adalah puskesmas, maka kita juga sekarang sedang bekerja keras untuk memastikan bahwa seluruh rumah sakit seluruh puskesmas yang ada di Indonesia memiliki dokter-dokter yang mumpuni, memiliki perawat-perawat yang mumpuni dan bidan-bidan yang mumpuni. Dengan demikian kita berharap bahwa mereka yang sakit itu tidak mesti dirujuk ke rumah-rumah sakit di atasnya. Kemudian bagian kedua, Komisi 9 itu tentu berurusan dengan ketenagakerjaan. Ketenagakerjaan itu banyak sekarang aspek yang harus diamati juga. Kenapa? Di tengah musim pandemi seperti ini, problem yang paling mendasar itu adalah PHK. Banyak sekali tenaga kerja kita itu jutaan orang bahkan ya, sudah lebih dari 1,6 juta berdasarkan laporan dari Kementerian Tenaga Kerja yang di PHK. Jadi kalau mereka di PHK ini kan jadi problem yang cukup serius. Kenapa? Karena kalau mereka tidak punya pekerjaan itu tentu akan berdampak sosial. Nah, padahal menurut konstitusi, menurut undang-undang dasar kita bahwa setiap warga negara itu berhak untuk mendapatkan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Belum lagi kita juga harus memperhatikan para tenaga kerja kita di luar negeri. Jadi ada yang di Malaysia. Malaysia itu lebih dari berapa? Lebih dari 2 juta orang barangkali ada di sana. Kemudian di negara-negara lain dalam berdasarkan perhitungan kasar kita lebih dari 8 juta diaspora rakyat Indonesia berada di seluruh dunia ya, yang tersebar di seluruh dunia, dan itu semua harus diperhatikan oleh negara. Jadi ada satu lagi yang berkaitan dengan tenaga kerja ini. Tenaga kerja Indonesia itu dia ternyata tidak hanya bekerja di industri-industri ataupun bekerja rumah tangga di luar negeri, tetapi ada juga yang bekerja di kapal-kapal. Di kapal pesiar, kemudian kapal-kapal pencari ikan itu, nelayan besar. Dan itu ternyata memiliki persoalan yang tidak ringan. Ada banyak persoalan di ya kita duduk ya sekalian ya. Ada beberapa masalah juga itu. Ada orang yang pergi berlayar itu ke luar negeri ya. Itu bahkan nggak pulang sampai 3 tahun.
Ada yang malah justru kerjanya itu lebih daripada pekerjaan biasa. Biasanya orang kan 8 jam per hari. Oh, ada yang di sana bekerja sampai 16 jam. Jadi ini persoalan negara kita. Jadi kalau misalnya teman-teman muda, anak-anak muda itu mau ikut bergabung di dalam melakukan pengawasan terhadap pemerintah, saya kira bisa juga melalui sektor ini. Silakan misalnya mengamati dan mencermati para tenaga kerja kita atau para pekerja migran Indonesia di luar negeri. Lalu kalau ada yang ditemukan yang aneh misalnya, itu laporkan saja. Bagaimana caranya supaya itu bisa dilindungi. Jadi itu juga satu pekerjaan yang mulia ya, yang bisa kita berikan pada bangsa ini. Tidak mesti harus jadi anggota DPR juga sebetulnya untuk melakukan aksi-aksi kebangsaan itu, karena politik itu kan ada dua, ada politik yang betul-betul praktis ya politik praktis itu maksudnya ya bertemu di sini kemudian buat undang-undang, melakukan pengawasan, budgeting dan seterusnya. Tapi ada politik kebangsaan di mana orang-orang bisa berkumpul berpikir, berdiskusi, kemudian berkiprah dengan cara mendatangi masyarakat. Wah, tadi Bang Fadel udah mengupas habis masalah dari kesehatan sampai ketenaga kerjaan sampai gimana cara kita untuk berpolitik ya Bang, selain hal seperti ini. Nah, kita simpan dulu itu buat nanti, kita balik lagi ke masalah kesehatan nih yang sekarang lagi urgent. Masalah vaksin, kan negara kita masih bergantung dari vaksin luar negeri ya, misalnya dari Sinovac, Pfizer, BioNTech dan sebagainya. Sempat ada pengembangan vaksin Nusantara. Ini menurut Bang Saleh Daulay gimana? Jadi menurut saya kita harus menghargai karya anak bangsa. Jadi Presiden Jokowi beberapa waktu lalu mengatakan kita harus mencintai produk dalam negeri. Jadi sebetulnya ini penting sekali yang soal mencintai produk dalam negeri. Kenapa? Di tengah persaingan global di dunia, yaitu perdagangan yang ada saat ini, itu kan sebetulnya itu adalah bentuk katakanlah kalau dalam bahasa sederhananya penjajahan gaya baru. Kenapa? Karena jumlah penduduk kita kan banyak, 279 juta orang. Negara berpenduduk keempat terbesar di dunia kita ini. Nah, kalau kita hanya jadi konsumen, ya orang yang akan untung. Ya kan? Apa-apa yang dari luar negeri dijual sini, apa-apa yang luar negeri. Kita capek bekerja di sini, uangnya pergi ke luar negeri. Ya kan? Itu kan berarti kita tidak merdeka. Nah, yang terjadi kan sekarang itu gitu. Banyak yang diimpor. Bukan hanya vaksin. Ya enggak, kacang kedelai juga diimpor sekarang. Kemudian beras diimpor. Padahal kita negara agraris. Ya kan? Bahkan yang paling miris tuh garam. Garam tuh laut kita ini negara katakanlah lautan. Tapi kita juga mengimpor garam. Nah, justru disinilah semangatnya muncul, bagaimana agar ada vaksin karya anak bangsa. Kemarin yang muncul itu adalah vaksin Nusantara, tetapi lagi-lagi ini jadi problem. Ada sedikit silang sengketa pendapat ini antara para peneliti vaksin Nusantara itu dengan Badan POM. Nah, saya melihat bahwa ini harus didudukkan dengan benar antara Badan POM dengan peneliti vaksin Nusantara, itu harus duduk dan cari titik temu sehingga mereka tidak lagi misalnya salah menyalahkan, justru harus bersatu. Kelihatannya ini vaksin Nusantara sangat prospektif ya untuk dikembangkan di Indonesia. Kita doakan saja nanti mudah-mudahan ini bisa segera jadi dan bisa menjadi karya anak bangsa kita, karena ini vaksin Nusantara ini agak berbeda nih dengan vaksin konvensional. Karena dia diambil dari darah sendiri kan. Kalau vaksin Nusantara itu diambil dari darah sendiri, kemudian diinjeksi dengan antigen tertentu, kemudian diinkubasi sekitar 14 hari. Lalu setelah itu nanti sudah jadi, dia baru disuntikan kembali kepada kita. Jadi sumber daripada vaksin itu sendiri adalah dari darah kita sendiri. Soal vaksin tadi juga sempat untuk BPOM ya, pengawas obat dan makanan. Nah, kebetulan nih, ada telepon dulu tuh Bang. Iya, saya sebentar dulu ya. Halo, lantai 1901. Yuk. Ya, terus. Nah, lanjut nih Bang. Tadi masalah vaksin ada BPOM. Kebetulan di Prolegnas Prioritas 2021 itu ada RUU pengawasan obat dan makanan. Iya. Itu ada di Komisi Bang Saleh juga. Iya. Saleh pasti menyoroti lah. Itu menurut Bang Saleh kayak gimana dan sejauh ini udah seperti apa sih, khususnya sikap PAN ya, posisinya kayak gimana?
Jadi sebetulnya undang-undang ini bukan hanya dibahas sekarang, udah dibahas pada periode yang lalu. Jadi pada waktu itu saya terlibat juga sebagai ketua panjanya itu untuk undang-undang ini karena saya periode yang lalu adalah pimpinan di Komisi 9. Nah waktu itu sudah pada akhir pembahasan, tinggal kita bertemu dengan pemerintah untuk menyamakan beberapa DIM, daftar inventaris masalah yang mungkin bisa diselesaikan antara pemerintah dan DPR. Tapi waktu itu masa untuk pembahasannya tidak cukup karena berakhirnya periode. Jadi akhirnya setelah berakhirnya periode, lalu pada masa periode sekarang ini Komisi 9 tetap mengusulkan agar undang-undang ini dibahas lagi. Setelah dimasukkan lagi pada prolegnas pada periode ini, dia tidak bisa langsung misalnya ngikut lanjut yang kemarin, dia harus mulai lagi dari pembahasan DIM antar praksi. Jadi sekarang statusnya adalah bagaimana daftar inventaris masing-masing praksi, kan ada 9 praksi di DPR, mereka mengajukan daftar inventaris masalah. Daftar inventaris masalah itu maksudnya adalah draft-draft yang ada dari undang-undang itu dibaca oleh semua fraksi, lalu fraksi itu akan memberikan catatan menurut dia apa yang tidak baik pada pasal 1, bahkan huruf katanya pun bisa dikoreksi. Jadi itu nama daftar inventaris masalah. Jadi nanti itu semua daftar inventaris masalah itu akan dikumpulkan. Misalnya fraksi A, dia punya daftar inventaris masalah sekian, fraksi B sekian, dan seterusnya. Nanti dari total itu semua barulah itu dikumpulkan untuk dibahas bersama-sama untuk lintas fraksi. Karena kan belum tentu setuju juga itu apa yang ada di pikiran teman-teman di fraksi tertentu, belum tentu sama dengan apa yang ada di pikiran kita gitu. Nah itulah salah satu kesulitan untuk membahas undang-undang itu, untuk menyamakan semua pokok-pokok pikiran yang ada itu sebetulnya salah satu kendala ya. Lalu nanti kalau sudah selesai disepakati oleh semua fraksi, kemudian dilaporkan di Panja dan ini ditetapkan resmi sebagai hak inisiatif DPR melalui Komisi 9, lalu dikirim ke BAMUS namanya. BAMUS itu adalah Badan Musyawarah DPR yang di sana yang rapat itu adalah pimpinan-pimpinan fraksi, mewakili fraksi ditambah dengan pimpinan alat kelengkapan DPR. Lalu nanti di situ akan dibahas apakah setuju untuk membahas atau membawa usulan dari Komisi 9 ini ke paripurna. Begitu. Jadi begitu mekanismenya, karena biasanya kalau di paripurna nggak sulit lagi, karena kan tadi sudah dibahas di komisi-komisi kan udah pada setuju itu. Kan masing-masing di komisi itu pasti lapor ke pimpinan fraksi masing-masing gitu. Nanti di BAMUS juga biasanya nggak sulit, karena apa? Karena dari komisi itu kan udah bicara juga di pimpinan fraksinya. Jadi udah nanti sampai ke paripurna juga begitu. Makanya kalau paripurna kadang-kadang setuju bukan berarti core begitu, bukan. Karena perdebatannya udah selesai kadang-kadang di komisi gitu. Jadi ini kadang-kadang ada yang salah tafsir juga, waduh DPR-nya tiba-tiba setuju aja gitu. Kecuali kalau ada hal-hal krusial lainnya bisa ribut juga sih di paripurna ya. Tapi itu biasanya yang ribut di paripurna itu ya sesuatu yang tidak selesai di komisinya. Nah kalau yang tadi setelah paripurna, apakah saudara setuju nih jadi hak inisiatif DPR? Setuju, ketok. Setelah setuju, nanti pimpinan DPR berkirim surat ke presiden. Berkirim surat ke presiden bahwa ini sudah disetujui sebagai hak inisiatif DPR, mohon supaya presiden mengirim pihak pemerintah untuk ikut bersama-sama membahas undang-undang itu. Biasanya presiden akan buat surpres namanya. Surpres itu surat presiden yang isinya mengutus perwakilan pemerintah ya. Mengutus perwakilan pemerintah untuk membahas undang-undang itu bersama dengan DPR. Ya apa itu misalnya dia kalau undang-undang ini, undang-undang pengasuhan obat dan makanan, biasanya kan yang akan ikut itu siapa? Tentu Kementerian Kesehatan. Ya kan mungkin yang berkenaan dengan ya aspek-aspek kesehatannya. Kemudian mungkin di situ pasti akan ada Badan POM. Biasanya yang selalu ikut itu Kementerian Hukum dan HAM. Mengapa? Karena itu kan sinkronisasi antar undang-undang yang ada itu harus ada. Jangan sampai ada satu undang-undang membuyarkan pasal-pasal yang ada pada undang-undang lain, kan nggak boleh. Harus tetap sinkronisasi harmonis dengan berbagai macam undang-undang yang lainnya itu. Pokoknya instansi-instansi yang terkait secara langsung dengan undang-undang tersebut itu pasti akan dijadikan sebagai mitra untuk membahas. Jadi makanya dinamis lagi itu nanti pembahasannya. Keren banget ini memang bisa oleh arwah-arwah dosennya masih ada ini ya. Bahas proses legislasi nasional sistematis. Ya kadang-kadang yang gini kan nggak dibahas juga. Kadang-kadang
anak-anak muda itu jarang-jarang juga itu mengikuti gimana sih sebetulnya pembuatan undang-undang itu. Jadi salah paham bukan. Jadi gini, kalau misalnya, loh ini kok undang-undang lama sekali, ini DPR ini nggak becus nih bekerja nggak nih. Mereka lupa kadang-kadang yang lambat itu bukan DPR, bisa jadi pemerintah. Dan ingat, membuat undang-undang itu bukan tugasnya DPR saja, tapi bersama dengan pemerintah. Makanya dalam konstitusi kan disebut tuh. Dalam konstitusi kita kan disebut bahwa pembuatan undang-undang itu ya tentu DPR dan pemerintah. Kan jelas di situ. Berarti hak kami untuk buat undang-undang sebetulnya kalau mau dibuat persentase 50%. 50% lagi adalah pemerintah. Jadi kalau ada undang-undang yang agak terlambat, coba lihat dulu anatominya siapa yang bikin terlambat. Ya kan bukan berarti hanya ada di DPR. Nah kadang-kadang kan persepsi di publik itu pokoknya kalau untuk semua undang-undang itu pasti urusannya DPR. Nah itu dia tepat. Nah ini adik-adik yang mungkin masih belajar dan soal politik, ini adalah bagian pelajaran politik yang saya kira perlu dicermati. Dan kalau mau kasih kontribusi dan masukan pada sebuah undang-undang, silakan juga datang ke fraksi-fraksi. Caranya gitu. Karena kalau Anda datang sendiri tiba-tiba masukin ini nggak akan mungkin masuk. Masuknya itu usulan-usulan itu yang paling efektif melalui apa? Melalui fraksi-fraksi atau melalui pemerintah. Nah, Bang, tadi buat masalah anak muda nih, kayaknya yang salah tangkap ternyata bisa diasumsikan kalau mereka itu apolitis gitu, mereka apatis terhadap politik. Nah, buat Bang Saleh Daulay, ada saran nggak sih biar anak muda itu nggak apolitis? Kira-kira apakah itu cuma ada di tugasnya partai, apa tugas pemerintah, apa adalah kan DPR punya tugas di situ? Jadi kalau mau jujur ya, sejak zaman dahulu kala, bahkan sejak manusia ini ada, manusia itu selalu berurusan dengan politik. Tidak ada satu aspek pun kehidupan kita ini menurut saya yang tidak berurusan dengan politik. Contoh, begitu seseorang lahir, dia itu langsung butuh catatan sipil, ya kan, untuk mengurus akta kelahiran, ya kan. Jadi begitu dia berurusan dengan catatan sipil, itu udah berpolitik orang tuanya. Kenapa? Ya itu kan catatan sipil itu ada di pemerintah daerah. Pemerintah daerah itu diatur oleh nanti Kementerian Dalam Negeri. Kementerian Dalam Negeri bermitra dengan siapa? DPR. Seperti yang saya jelaskan tadi. Berarti kan sudah berpolitik tuh, ada rentetannya itu. Ya enggak? Kemudian nanti kalau orang mau sekolah, ya kan? Bersekolah udah pasti berpolitik juga. Kenapa? Karena kebijakan pendidikan nasional itu pasti akan diatur bersama DPR, antara pemerintah dan DPR. Kementerian Pendidikan akan mengatur itu bersama dengan DPR. Contoh misalnya, kebijakan tentang ujian nasional, itu kan didiskusikan bersama dengan DPR. Jadi semua elemen kehidupan kita ini sebetulnya itu tidak terlepas daripada politik dari dulu sampai sekarang. Hanya saja yang beda-beda cara berpolitiknya. Jadi kalau di negara katakanlah seperti Malaysia, maka sistemnya kan parlementer. Jadi parlemen yang menguasai, ada perdana menterinya. Kalau kita kan presidensial karena kita yang bosnya presiden. Nah, tapi semua itu ya tetap adalah politik. Nah, anak-anak muda tidak boleh apolitik. Ya kan? Karena kalau Anda apolitik berarti Anda nggak cerdas. Supaya cerdas, semua kebijakan politik yang diambil oleh DPR dan pemerintah itu harus Anda tahu. Kalau ada misalnya di antaranya yang menurut Anda tidak tepat, itu Anda boleh menyuarakan. Gitu. Iya. Sebentar ya. Siap. Halo? Nah, gimana? Oke, lanjut. Tadi ngomongin anak muda politik, ternyata nggak boleh apatis ya, karena semua kehidupan bersangkut paut dengan politik. Jangan politik lah. Jadi Anda itu harus tahu apa yang sedang dikerjakan oleh bangsa ini. Karena gini, kita ini lahir di Indonesia. Kita ini jangan menjadi manusia yang lahir, datang dan pergi tanpa dihitung. Paham nggak maksud saya? Jadi ada itu orang, dia lahir di Indonesia ini, kita nggak tahu dia siapa, karena kontribusinya nggak ada, ya kan? Bahkan pada titik tertentu ada yang bikin masalah. Masalahnya apa? Kalau dia kena narkoba, ya kan? Itu kadang-kadang kalau udah parah orang yang kena narkoba, dia bahkan untuk dirinya sendiri nggak berguna. Sementara kita ini pingin sekali ada orang yang lahir di dunia ini, dia berguna untuk dirinya, berguna untuk keluarganya, minimal berguna untuk komunitas masyarakat sekitarnya. Nah karena itulah maka
untuk bisa berguna untuk diri sendiri, berguna untuk keluarga, berguna untuk masyarakat sekitar, dan juga bahkan berguna untuk bangsa. Dan kalau perlu pada tingkat internasional harus ngerti yang seperti ini. Anda kalau tidak mau jadi politisi nggak apa-apa juga jadi pengamat politik kan. Pengamat politik itu katakan ini salah, ini benar, ini kurang tepat, ini yang tepat. Silakan, nggak apa-apa. Tapi dengan adanya kontribusi seperti ini Anda dihitung gitu. Anda nggak datang dan pergi begitu saja, tapi Anda dan pergi dihitung. Ada perhitungan orang pada Anda. Ini Bang Saleh udah ngupas habis dari masalah politik, peraturan perundang-undangan sampai otonomi daerah nih. Buat kita semua pasti pengetahuannya bakal nambah banget dari DPR kita seperti ini. Nah, buat masalah pemerintah nih Bang, pasti kan dalam politik kita harus mengikuti pemerintah bukan? Jadi gimana segala tindak tanduknya, segala kebijakannya. Dan sekarang ini lagi hangat-hangatnya ngomongin utang negara nih. Utang negara sekarang per April 2021 itu kalau nggak salah ada sekitar 6.527 triliun rupiah. Ini kan jumlahnya cukup fantastis ya untuk negara Indonesia yang bisa dibilang kapasitas ekonominya nggak terlalu baik gitu. Menurut Bang Saleh ini gimana sih? Jadi kalau tadi yang utang Anda sebut yang nilainya mencapai hampir 6.500 triliun ya, itu masih utang negara kita. Ada lagi namanya utang BUMN. Ya, utang BUMN itu mengapa menjadi beban negara? Ya karena memang namanya juga badan usaha milik negara. Jadi kalau dia punya utang kan dibebankan ke negara juga. Jadi BUMN itu utangnya lebih dari 2.300 triliun. Jadi kalau dijumlahkan dari 6.500 tambah 2.300 berarti ada utang negara kita itu 8.800 triliun. Kurang lebih seperti itu. Jadi diperkirakan nanti kalau 2-3 tahun lagi bisa jadi sampai 10.000 triliun. Berarti kan dahsyat sekali utang itu. Nah ini mungkin disebabkan dari pengelolaan sumber daya kita yang belum maksimal. Potensi pajak kita itu tidak maksimal untuk diambil. Nah jadi kan kalau misalnya setiap tahun ditargetkan pajak itu nanti bisa dapat 1.700, kadang-kadang dapatnya 1.300, kadang-kadang 1.400, jadi sisanya tetap utang. Akhirnya pemerintah ingin melebarkan defisit, makanya kemarin pemerintah membuat Perpu pelebaran defisit sehingga mereka bisa mengalokasikan keuangan negara ini lebih leluasa dan bisa menambah utang lebih leluasa juga. Nah tapi itu pada satu sisi kan bisa menyelamatkan banyak orang, tapi pada sisi yang lain itu akan membengkakkan utang dari kita. Nah karena itulah saya tentu berharap ya pemerintah punya inovasi-inovasi baru. Terasa kuliah lagi kita. Nah di penghujung acara ini maksudnya kita mau nanya kira-kira dari Bang Saleh Daulay 3 kata yang tepat untuk politik dan anak muda. Apa kira-kira Bang? Ya, 3 kata ya, ini agak susah juga kalau 3 kata. Pertama, muda, ya, cerdas, kemudian kontributif. Jadi 3 ya, muda, cerdas, kontributif. Muda itu maksudnya apa? Manfaatkanlah waktu mudamu seefektif mungkin untuk mempelajari banyak hal terkait dengan bangsa ini, terutama dalam tataran politik. Kemudian cerdas, cerdas itu artinya apa? Cerdaslah atau pintarlah untuk mempelajari semua apa yang ada di tengah masyarakat ini. Jadi pelajari dengan baik supaya bisa cerdas, ya kan? Dengan cerdas Anda tidak sembarang ngomong. Dengan cerdas Anda bisa diperhitungkan orang. Kemudian kontributif, ya kan? Sebagai anak muda yang berjiwa cerdas bisa memberikan kontribusi manfaat bagi masyarakat yang di luar sana. Karena apa? Hadis Rasul mengatakan khairun nas anfa'ahum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat bagi manusia lain. Jadi karena itu Anda muda, Anda cerdas, Anda berkontribusi. Jadi ini 3 hal yang saya kira pasti bagus. Ini harus kita ingat banget nih pesan dari Bang Saleh Daulay. Terus gitu aja Bang. Oke, terima kasih banyak. Ya. Sukses dan sehat selalu. Amin ya Rabbal Alamin.